Saya akan membacakan bagian tertentu yang tadi kita sudah baca dari Mazmur 96 keseluruhannya. Saya akan membacakan ayat yang ketiga. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Sungguh bumi tegak, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Satu bagian dari Yohanes 8 saya akan bacakan. Ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara sekalian yang ada di rumah, yang tidak bisa ikut bersama untuk ibadah onsite, dan juga ibu bapak hari ini yang bersama kita boleh beribadah. Merdeka. Saya sengaja menggunakan pakaian seperti ini karena terbiasa di GKI untuk menjadikan sebuah peringatan. Apa yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana yang sudah ditentukan bahwa the goodness of God for our nation adalah tema kita. Yang intinya kebaikan Allah bagi bangsa kita. Kalau Anda dan saya membaca di dalam Mazmur 96, sebenarnya ini Mazmur yang bisa dibilang seperti kembarannya di 95. Jadi 95 dan 96 itu harus dibaca berbarengan, baru kita akan paham. Pasal yang ke-95 ya digaris bawahi di sana bahwa Tuhan itu menekankan tentang gembala. Dia menyatakan di ayat pertama, dia adalah batu karang keselamatan. Lalu di ayat yang ke-7 dia menggaris bawahi kita semua adalah umatnya yang dibimbing untuk menikmati segala apa yang kita perlukan. Ya, 95 ayat yang ke-7, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Lalu kemudian dengan memahami bahwa Tuhan itu gembala, kita membaca di dalam pasal 96, Mazmur itu menggarisbawahi Tuhan itu Raja. Jadi dengan kata lain kita sekarang mendapatkan satu kemasan di dalam Mazmur ini. Yaitu Anda tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala dan Raja. Di dalam banyak sekolah seminari disebutkan tentang Yesus itu adalah King Shepherd, Raja Gembala. Maka ketika murid-murid ditanya, menurutmu aku ini siapa? Maka murid itu mengatakan, engkau adalah Mesias, Raja, yang diurapi, anak Allah yang hidup. Oke. Kalau engkau tahu bahwa aku adalah Raja, aku punya kewenangan untuk melakukan apa saja. Tapi yang kulakukan adalah pengendalian diri untuk taat kepada Bapa sampai di ujung jalanku. Dan di dalam mengendalikan diri sampai di ujung jalan, aku akan mempertontonkan kepadamu sebuah relasi baru. Bahwa engkau dan saya itu ibarat seperti gembala dengan kawanan domba. Dan gembala yang baik itu adalah gembala yang menyerahkan nyawanya. Kenapa ada istilah gembala yang baik? Karena di Israel ada istilah gembala yang tidak baik di dalam Yehezkiel itu. Yang membuat orang Israel itu pada gilirannya terbuang. Kenapa terbuang? Karena raja tidak memimpin sebagaimana seharusnya. Daud itu shepherd king. Dia seorang gembala yang menjadi raja. Yesus itu raja yang menjadi gembala. Penekanan itu yang harus kita pegang baik-baik untuk mencermati tentang the goodness of God for our nation.
Usia yang ke-80 untuk kemerdekaan adalah hal yang dengan sendirinya. Tapi apa yang Anda harus dan saya pilih untuk hidup selanjutnya? Sampai-sampai kita mendengungkan dengan istilah Indonesia Emas 2045. Kristianto Bibisono di dalam satu perhimpunan WA Group, dia coba untuk memotori itu semua dan dia menulis satu buku, Indonesia Emas harus seperti apa. Sayang dia harus meninggalkan kita beberapa tahun yang lalu. Apakah Indonesia Emas itu konsep akan hilang? Saya yakin tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi Indonesia Emas? Saya coba masuk lebih dahulu dengan ide Daud sebagai gembala yang gilirannya raja. Dia dihormati Tuhan, dihargai sebagai yang dicintai, sosok yang belajar untuk hidup di dalam iman. Dia meloncat dari sekian urutan kakak-kakaknya yang hanya sekedar disebut prajurit kerajaan di dalam istana Saul. Tapi dia menjadi raja karena Tuhan. Apakah dia melakukan perintah yang Tuhan katakan? Nampaknya iya ada yang baik, tapi ada yang tidak baik. Apa yang tidak baik yang dilakukan? Terima kasih. Dia tidak menjalankan apa yang dia janjikan. Engkau memberi aku istana, dan aku rasa tidak layak aku mendapatkan itu semua. Sementara engkau Tuhan yang menjadikan aku raja, kehadiranmu hanya sekedar satu simbol peti perjanjian yang digotong-gotong. Bahkan ketika musuh mengalahkan kami, peti perjanjian itu menjadi bahan olok-olok di sana. Dan hari ini aku mempunyai istana, sepatutnya engkau hadir di dalam satu ruang yang memang dikhususkan. Lalu Tuhan bertanya, pernahkah aku minta ruang itu kepadamu ketika aku membawa engkau keluar dari Mesir ke negeri perjanjian yang kujanjikan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub? Sekalipun tidak. Tidak pernah. Kenapa tiba-tiba engkau bisa mau membuat aku ada di tempat yang menurutmu lebih patut? Barangkali itu tamparan keras buat seorang raja yang bernama Daud. Dan dia akhirnya menjawab dengan hikmat Tuhan. Supaya di Israel semua umatmu tahu engkau itu ada dan berkuasa. Situlah Tuhan mengizinkan. Oke. Jadi sekarang bait Allah itu sudah ada. Apakah Israel sebagai umat dibimbing oleh pemimpinnya untuk mengenal Tuhannya? Jawabnya bisa iya bisa tidak. Tetapi dengan pembuangan mereka dari Yerusalem ke Babilonia, yang sebelumnya kerajaan di utara dibuang ke Asyur, dan yang berikutnya Asyur dicaplok oleh Nebukadnezar dari Babilonia, dan seluruh tawanan Israel dibuang ke Babilonia. Itu sebuah tanda. Israel itu rajanya bukan gembala yang baik. Maka Yesus muncullah ide tentang gembala yang baik. Gembala yang menyerahkan nyawa-nyawanya. Sampai di sini saya berhenti untuk menjelaskan Daud adalah gembala raja. Berikutnya ketika Yesus adalah raja gembala, dia menyatakan dirinya dengan satu konfesi dari para murid. Engkau mengatakan aku Mesias, padanannya adalah raja yang diharapkan sebagai pembebas. Karena Israel pada waktu zaman Yesus itu dijajah oleh Romawi. Berharap sosok ini bisa membebaskan mereka dari tirani Romawi yang mengatakan dengan istilah Pax Romana, damai di seluruh koloni Romawi. Mereka tidak suka. Harus ada satu sosok Mesias yang diurapi yang akan memerdekakan kami. Itu menjadi kumandang di mana-mana. Bahwa nanti dia akan datang membebaskan kamu. Tapi siapa Mesias itu? Tidak pernah ada yang tahu.
Selalu diharapkan anak laki-laki Mesias, bukan. Anak laki-laki Mesias, bukan. Kenapa? Karena namanya Mesias tapi perilakunya tidak. Jadi bukan. Nah, ketika ada perilaku Mesias yang diharapkan dan yang sejatinya sedang menjalankan sebuah nilai, sikap dan perilaku di dalam sosok Yesus orang Nazaret, mereka pedih. Kalau mati, siapa yang bisa membebaskan kita dari tirani koloni Romawi ini? Tidak ada lagi. Jadi kalau sekarang kebangkitan tidak ada yang menjadi saksi. Nol besar saksi melihat Yesus bangkit, saudara. Yesus mati dilihat semua. Tapi Yesus bangkit tidak ada yang lihat. Anda baca lagi. Lalu kenapa Anda dan saya percaya Yesus bangkit? Dia hadir kepada Anda dan saya. Ini saya yang dulu engkau tahu berjalan bersama engkau. Yang berujung maut. Damai sejahtera bagimu setiap Yesus hadir di dalam komunitas murid. Mereka gentar apakah itu betul. Diuji dengan segala parameter yang mereka mampu. Benar. Ini Mesias. Tapi ketika diberitakan Mesias itu raja yang sudah mati mengampuni dosa dan bangkit. Tidak ada yang mau percaya. Anda tanya, kenapa orang tidak mau percaya dengan hal yang seperti itu? Sederhananya adalah, apa yang aku inginkan itu tidak terjadi. Kenapa aku harus berharap? Ada satu bagian kutipan maksud saya akan bunyikan dulu. Itu dikatakan oleh seorang reformator bernama Martin Luther. This is true faith, a living confidence in the goodness of God. Inilah iman sejati, sebuah keyakinan yang hidup di dalam kebaikan Allah. Apakah engkau dan saya betul-betul punya iman yang sejati? Iman sejati itu harusnya keyakinan yang bukan karena emosional. Iman sejati harusnya adalah sebuah keyakinan yang hidup dari ujung kepala kita sampai kepada kaki kita. Itu semua menjadi gerak derap bersama dari Tuhan yang menyertai Sang Immanuel yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi apakah engkau dan saya menghidupi iman sejati ini? Yaitu satu keyakinan yang hidup di dalam kebaikan Allah. Jangan-jangan kau salah konsep bahwa kebaikan Allah itu sekedar apa yang kau dan saya butuhkan, didoakan ada. Puji Tuhan saudara, atap gereja sudah bisa terkumpul dananya dan nanti gak kebocoran lagi. Oke. Tapi masih ada ruang yang nanti mau dicat. Masih ada ini itu, bangku yang Anda duduki itu sudah berusia hampir 34 tahun kalau tidak salah. Sudah banyak beberapa bangku itu yang dimakan rayap. Itu tanda-tanda karena yang duduk gak sering kali ya. Kan kalau orang sering kan anget itu papannya itu ya. Dan akan diganti duit lagi. Kemarin kita rapat. Satu bangku berapa? Diaken Budi 6 juta. 2,5 juta. Satu bangku 2,5 juta. Ini Simon mau ngapain lagi nih, di endorse sama majelis ya. Ya berarti Anda doakan bangku yang Anda sering duduk itu. Tuhan, aku mau mempersembahkan. Karena di dalam Mazmur 95, biarlah panggilan untuk memuliakan nama Tuhan itu hadir sekaligus menyembah Tuhan dengan hati yang penuh ketaatan. Dan di dalam 96 juga sama, nyanyikanlah nyanyian baru. 3 perintah imperatif, nyanyikan. Kenapa? Karena dia baik. Lalu ada bilang, aduh kalau Simon yang khotbah pasti kita kena ditodong lagi. Mending ditodong saya atau ditodong maling saudara. Kalau ditodong saya kan Anda berbuat baik di gereja ini. Nggak ada ruginya toh. Kalau nanti Anda tanya, kebaikanmu apa Simon yang sudah kamu buat?
Saya nggak perlu cerita di sini, biar orang lain yang cerita. Tinggal tunggu saja waktunya. Karena nggak ada guna ngomong besar, itu namanya kongtai. Tahu kongtai? Big mouth, yang ngomong doang. Ya dibilang moseco kalau kata kakek saya. Jadi hari ini ketika engkau dan saya boleh berlaku setia, kita mempunyai iman sejati, yaitu keyakinan yang hidup kepada kebaikan Allah. Jangan meleset bahwa kebaikan Allah itu hanya dikerdilkan dengan materi yang kita perlu. Padahal sering di dalam kelemahan tubuh, kesakitan, di situ dia sedang mengarahkan, meleset jalan kita untuk mengenal dia lebih benar, lebih tepat. Saya salut dengan rekan saya Pendeta Robi Monika. Jadi kalau dia tahu saya khotbah di mana saja dia akan bilang, aku nyanyi ya. You pikir saya kasih dia royalti saudara nyanyi? Enggak loh. Saya kalau diundang khotbah dapat viatikum, dia kagak. Betul nggak Bu? Betul ya bro? Tuh dia bilang dari sana. Itu semua adalah bagian yang mau mengatakan hati yang penuh syukur itu kena sentuhan Tuhan di dalam kebaikan, baru mulutnya ngoceh memuliakan Tuhan. Kalau enggak mungkin. Enggak mungkin. Bahkan pengkhotbah hebat pun terkadang kenapa dia seakan-akan di dalam orasinya begitu hebat? Viatikumnya gede. Coba kalau enggak dikasih, dia akan banyak alasan, aduh saya susah nih, lagi belum bisa. Padahal Anda lupa ngasih viatikum terakhir dia. Kalau itu yang terjadi, celakalah manusia model seperti itu. Kapan kita sesungguhnya merdeka? Kalau Anda dan saya benar-benar merdeka hari ini, pemimpinnya itu adalah Raja Gembala. Artinya, dia punya kuasa, tapi itu bukan buat menekan, mengancam sesamanya, bukan. Tapi mengajak bersama, mari mengendalikan diri. Bahwa si jahat itu sedang bersama-sama untuk menggerogoti batin kita. Meragukan Tuhan yang berjanji, mencurigai Tuhan yang penuh kasih, dan kalau perlu, tolak dia selamanya. Itu strategi iblis. Supaya engkau dan saya hanya sekedar bagus di dalam tampilan, tapi tidak ada kekuatan di dalamnya. Dan hari ini dia mengajak kita untuk ada di dalam kekuatan itu. Maka suka atau tidak, apa yang dikatakan di dalam kutipan saya yang kedua, Julian of Norwich. Dia mengatakan, the goodness of God is the highest object of prayer. And it reaches down to our lowest need. Bahwa kebaikan Allah yang tadi dikatakan oleh Luther itu menjadi dasar keyakinan yang hidup sebagai iman sejati. Maka sekarang the goodness of God itu adalah objek yang tertinggi dari doa-doa kita. Karena dalam doa itulah dia meraih kita sampai kepada yang paling dasar segala kebutuhanmu. Apa kebutuhanmu yang paling rendah itu? Mungkin kau abai dan lupa. Nggak perlu diingat. Tapi dia ingat. Sebagai gembala yang baik dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku bagi kamu. Dan itu real. Di dalam perjalanan terakhirnya dia mengatakan, engkau bukan lagi hamba, tapi sahabat. Di dalam Yohanes 8 yang tadi saya bacakan, kalau engkau masih berdosa, engkau hamba dosa. Tetapi kalau kebenaran itu memerdekakan, dan ternyata ini bukan soal konsep kebenaran, tetapi personalisasi kebenaran di dalam diri Yesus sebagai anak Allah. Jadi kalau engkau adalah Mesias, Raja yang mengendalikan diri menjadi gembala, dia pada gilirannya memperlihatkan, mempertontonkan dirinya. Dia memerdekakan kamu dari dosa. Kapan? Ketika dia mati. Kematiannya
mengampuni dosa kita. Kalau begitu engkau dan saya mempercayai kebangkitannya, itu bukan hal yang seakan-akan engkau menggenggamnya. Paulus selalu mengatakan, aku mengatakan bukan karena aku seakan-akan sudah memilikinya, tapi aku mengarahkan diriku ke depan dan melupakan yang di belakang. Berlari-lari mencapai tujuan supaya aku pada akhirnya diraihnya, dimilikinya. Itulah iman Kristen. Kalau begitu engkau dan saya boleh menjadi siuman. For the goodness of God for the nations itu dimulai dari apa yang disebut dengan iman. Keyakinan yang hidup pada kebaikan Allah. Dan kebaikan itu sendiri dikatakan oleh Julian itu adalah objek tertinggi dari doa kita. Aku berharap dia bermurah hati kepadaku. Karena itu semua akan menggapai segala kebutuhanku yang terendah. Maka sekarang, apakah materi itu ada atau tidak? Tidak penting. Kalau aku melihat orang penuh aksesoris, oke. Tidak perlu iri. Engkau punya aksesoris sendiri. Yaitu perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Itu cukup. Ketimbang punya aksesoris tapi tidak sopan. Hari ini engkau diajar oleh Tuhan. Seperti aku diajar oleh Dia. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan sesamamu. Bandingkanlah dirimu yang dulu dan sekarang dan yang akan datang. Masihkan Dia berjalan bersama kita sebagai Sang Immanuel. Seperti Gabriel mengatakannya. Beri dia nama Yesus dan Immanuel. Karena di dalam ide Yesus itu ada satu pemikiran Allah menyelamatkan umatnya. Dan dia tidak berhenti di dalam penyelamatan. Dia merawatnya, memeliharanya dengan menyertai. Di dalam Mazmur 95 Tuhan adalah gembala. Mereka terbuang. Kasusnya Massa dan Meriba. Ada yang tahu? Mereka sudah jalan begitu lama dan jauh dan haus. Lalu mereka komplain dan bilang, aku akan lemparkan kamu dengan batu sampai mati Musa. Musa ngadu sama Tuhan. Umat jengkel lagi, marah-marah, mau bunuh aku. Kamu masih pegangkan tongkat yang membelah Laut Merah itu? Masih. Sekarang pukul gunung batu supaya keluar air. Saudara, itu perintah emang buat digebuk? Ya. Itu pegang tongkat kan, Tuhan bilang pukul kan. Itu emang gunung batu suruh digebuk atau kita gak usah gebuk nanti dari situ keluar air yang mengalir untuk diminum. Anda gak usah jawab saya. Karena ini refleksi Anda berkait dengan momentum 80 tahun kemerdekaan. Udah hidup sebagai warga negara ngapain aja. Yang pasti Musa itu di dalam emosi yang meledak-ledak. Dia menghantam gunung batu itu dengan 2 kali pukulan. Kira-kira. Air keluar. Anda tahu, Tuhan berkata, engkau mencobai aku yang aku tidak pernah mencobaimu. Massa dan Meriba. Itu nanti Anda bisa baca di dalam kamus ya. Saya bantu kasih lihat. Massa itu artinya beban dan godaan. Sementara Meriba itu artinya air perbantahan. Jadi di tempat di mana engkau terbeban, engkau tergoda, dan engkau menjumpai Tuhan dengan keyakinan hidup akan kebaikannya, engkau tidak tahan untuk menunggu janjinya. Engkau menghantam dia. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau memang memimpin mereka sampai ke negeri perjanjian, tapi aku bersumpah engkau tidak akan masuk ke dalam. Ini bukan mengancam, serius.
Puluhan tahun kau menjadi anggota jemaat GSRI Taman Sari. Oke. Kalau itu menjadi satu kebanggaan. Tapi belum tentu engkau bahagia. Bahagia adalah ketika engkau bisa berbagi di jemaat ini. Bukan soal jumlahnya aku ada di sini. Tahun-tahun yang aku kenal angkatan-angkatan yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Bukan. Tapi aku bisa berbagi ketika mereka perlu. Disitulah engkau menjadi pribadi yang mewakili Tuhan. Oh, kebaikan Allah sedang menggapaimu. Dan kalau itu yang menjadi bagian perjalanan hidup kita, jemaat yang dikasihi Kristus, engkau sekarang boleh sampai kepada penghujung daripada refleksi saya. Jadi Raja Gembala itu, dia mengendalikan semua beban-beban itu, merefleksikan di dalam cerminan-cerminan bahwa kelakuanmu tidak pernah berubah. Engkau marah ketika tidak mendapatkan yang kau mau. Engkau jengkel dan meninggalkan Tuhan karena engkau betul-betul marah karena apa yang engkau harapkan tidak dipenuhi Tuhan. Padahal itu cara Tuhan untuk mengarahkan kita kembali ke jalan Dia dan mengenali jalan itu. Dan yang menarik Ibu Bapak jangan lupa, baik Mazmur nomor 95 dan 96 di dalam status gembala maupun raja, dua-duanya diakhiri di dalam puncak nyanyian itu. Dia hakim yang adil yang akan menuntut pertanggungjawaban perbuatan kita di ujung jalan hidupmu. Sangat menarik Mazmur itu. Jadi kalau engkau sekarang sudah belajar Daud gembala raja dan Yesus raja gembala, ini bukan soal permainan kata. Tapi mau digarisbawahi bahwa gembala menjadi raja itu gampang dan bangga. Tidak ada yang dibuat. Sama dengan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Banyak ngomongnya, tapi tidak muncul di bawah. Di mana mereka, para pemimpin yang sekarang juga memimpin, mengaku selaku orang yang memikul beban amanat penderitaan rakyat. Tapi tetap yang menderita rakyat, pemimpinnya tidak. Kita perlu menegur itu. Oh, tegur presiden, mati kamu. Tegur dirimu. Kalau juga mau tulis jengkel sama presiden, tulis semua kamu maki-maki. Udah itu, jangan dipost. Nanti kamu ditangkap. Doakan dan robek-robek. Aku akan menjadi warga negara yang tidak seperti mereka. Engkau akan menjadi kontributor bangsa ini yang baik. Seumur hidupmu engkau akan dikenang. Meskipun kau bukan pahlawan nasional, tapi engkau punya nilai-nilai yang disampaikan kepada keluarga. Dan itulah yang engkau bisa dapatkan. Dan bagian akhir untuk menjadi pegangan kita. Seorang pujangga Rusia, Leo Tolstoy. Dia mengatakan, there is no greatness where there is no simplicity, goodness and truth. Dia membuat satu tulisan di dalam bukunya. Yang dia mau mengatakan, tidak akan pernah menjadi besar kamu itu. Walaupun kau mengaku Tuhan itu maha besar. Kau di dalamnya tidak ada kesederhanaan, dia katakan. Tidak ada kebaikan dan tidak ada kebenaran. Apa sebenarnya yang mau digarisbawahi dalam pokok pikiran Tolstoy itu? Dia mau mengatakan di dalam simplicity atau kesederhanaan itu. Dia berkata bahwa hidup harusnya tidak dibuat suka-suka Anda yang sederhana menjadi rumit. Buatlah yang rumit menjadi sederhana. Dan kemudian ketika engkau dan saya bisa menyadari bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang punya visi, bukan ambisi. Kerjakan yang bisa Anda kerjakan. Ada Thomas di sini yang bersih-bersih. Ada Iksan di sini yang kemarin saya minta tolong. Tolong belikan saya obat. Namanya Neuralgin. Oke Pak. Neuralgin. Sampainya bukan Neuralgin, saudara. Sampainya itu obat mah.
Saya bilang, saya nggak sakit mah. Saya sakit kepala. Hah? Salah ya Pak? Ya salah lah, kan aku udah ngomong berkali-kali neuralgin. Sekarang gini aja, saya tulis neuralgin. Nah kamu pergi lagi. Bisa dipulangin bagus, nggak dipulangin beli yang merek ini. Bisa dipulangin, beli 2, sisanya kamu ambil. Dan hari ini engkau dan saya bisa berbagi seperti Iksan. Dia pasti stres, dipulangin apa boleh gitu ya. Tapi karena ini perintah dari surga gitu kan. Dari langit maksudnya. Bukan merek ini, yang ini. Dia pergi, diizinin. Jadi beli 2, harganya 26.000 tuh neuralgin, berarti selembar itu 13.000, 10 tablet. Sisanya 24, 4.000-nya saya ambil buat bayar parkir motor 2.000 sekali parkir, 20.000-nya kasih dia. Dia senang, saya nggak tahu. Tapi dia tegang luar biasa bahwa dia seumur-umur mendapatkan perintah dari pendeta Simon yang udah emeritus, salah lagi. Tapi akhirnya selamat dia karena dia boleh memberikan apa yang saya mau. Sederhana. Jalankan saja. Kenapa kita harus melakukan yang kecil? Karena yang besar itu belum tentu. Yang kecil di depan ambil. Jangan lihat yang besar. Ada ilustrasi yang bagus. Satu kali anjing itu lewat sambil gigit tulang. Iya kan dia dapat tulang jadi digigit-gigit. Nah dia nyebrang itu di satu jembatan yang airnya bening sekali, lalu dia lihat, ada tulang lebih besar di situ. Ya ini anjing belum sekolah kali ya, belum di training maksudnya. Dilihat, ada tulang lebih besar. Langsung dia nyemplung, dia lepas tulangnya. Belum, nggak dapat tulangnya. Orang itu bayangan tulang. Jadi kalau engkau dan saya hidup juga dengan bayang-bayang, maka motivasimu itu kosong. Itu bukan visi. Tapi ambisi yang tidak cerdas. Yang kedua, ketika Tolstoy mengatakan yang berikutnya adalah goodness, kebaikan. Ya, dia berkata bahwa kebaikan itu sebenarnya berkait kepada hal-hal yang disebut dengan moral. Disebut dengan keberadaan Tuhan yang adalah kasih. Kalau engkau tahu bahwa Allah adalah gembala yang baik yang sudah menyertai kamu, tapi kamu marah di masa dan Meriba karena haus. Dia meninggalkan kamu pada waktu itu dengan satu perkataan, sumpah, engkau tidak akan pernah masuk negeri perjanjian. Apakah di sini engkau akan mengatakan, kalau begitu Tuhan tidak cinta? Dia sangat cinta. Tapi dia kepengen kau dan saya hidup di dalam hukum kekudusan itu. Hiduplah di dalam kekudusan. Maka engkau akan menjadi berkat. Dan yang terakhir. Bukan hanya goodness. Dia mengatakan truth. Apa truth itu? Truth itu digambarkan seperti sebuah ketulusan batin. Kejujuran. Upright. Honest. Ya, itu padanannya. Saya pernah menjelaskan upright. Up and right. Ya, jadi atas dan kanan. Dan right itu bisa arah, tapi bisa juga hak. Bisa juga sebuah kesimpulan benar. Silakan Anda mau mengatakan apa. Misalnya Anda dikatakan benarkah ini right. Lawannya wrong. True lawannya false. Tapi ketika Anda dan saya punya hak sebagai manusia, namanya human right. Ketika Anda mau mengambil satu destinasi dan dia mengatakan nanti di depan ada belokan kanan. Jadi kanan itu punya makna paling tidak 3 di situ. Apa yang engkau dan saya mau gunakan hari ini? Biarlah engkau dikembalikan kepada arah kebesaran bahwa engkau adalah representatif dari Allah yang maha besar. Ikuti arah dia karena dialah jalan itu sendiri. Benar dan tidaknya dia sudah membuktikan. Raja yang mengendalikan diri menjadi gembala sampai mati. Dan kalau memang seperti itu, engkau dan saya pada gilirannya
sungguh-sungguh mempunyai hak sebagai anak-anak Allah karena Yesus putra Allah yang sudah mengampuni dosa dengan kematiannya. Hiduplah dengan iman karena sungguh-sungguh yang dikatakan di dalam Mazmur itu, semua janji perjanjian lama itu merujuk kepada nubuatan perjanjian baru, di mana semua nyanyian itu memberitakan Tuhan yang maha besar, sampaikan kepada seluruh bumi bahwa Dia Raja dan Dia Gembala. Tuh, ke seluruh bumi beritakan Injil. Jangan yang tahu cuma boksuong nanti. Tapi Anda di dalam batin ada gaya hidup, saya mau memberitakannya. Dan saya harus berhenti di sini supaya dia akan Sioni tidak gelagapan. Udah selesai. Jam 8:03. Sekarang giliran rekan saya yang nyanyi. Tapi saat teduh dulu ya. Kalau Anda bilang kesimpulannya nanti Pak Harno simpulkan. Nanti dia kasih. Nih khotbahmu kayak gini. Betul ya? Karena dia punya teman namanya chatbot. Ya. Bener enggaknya enggak tahu. Pokoknya itu menyukakan hati. Karena semua omongan saya dikatakan, oh betul juga sih. Padahal itu semua adalah tiruan, kopi. Aslinya adalah hidup kita. Apakah yang engkau katakan itu engkau lakukan? Kalau iya, itu kuasa yang bisa memindahkan gunung ke danau. Kalau itu adalah bagian hidupmu, engkau tidak perlu banyak kata-kata. Cukup menatap orang itu. Dan mengatakan gak usah keras-keras. Jalankan. Seperti Iksan. Waktu saya mendapatkan omeprazol bukan neuralgin, dia kaget. Saya bilang, loh kan aku minta neuralgin. Itu apa? Omeprazol Pak. Saya coba menatap. Balik lagi ke sana, tukar. Tidak apa-apa. Beli, nih saya udah tulis neuralgin. Bisa Pak, Boksu bisa tukar, iya. Terima kasih banyak. Kenapa? Karena hidupmu dihidupi dengan kata-kata yang keluar dari refleksi batinmu untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di dalam Mazmur 96? Nyanyikanlah nyanyian baru katanya. Tapi pernah dipelesetkan NKB itu. Nyanyian kidung baru ya. Tapi menjadi pelesetan, nyanyikan kalau bisa. Kurang ajar itu manusia ya. Tapi hari ini engkau bisa menyanyi karena biasa. Dan biarlah hati itu keluar ucapan syukur yang memuliakan Dia. Amin.